Ya, baik kita mulai saja perkuliahan kita. Baca Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ini pertemuan yang ke-6 ya. Kemarin kita belajar bentuk jaringan dari sudut pandang sosial ya, sosial atau dari komunikasi sosial ya. Kita lihat di masyarakat bahwa memang ada bentuk jaringan yang berdasarkan bentuk terpimpin ya. Jadi dilogikakan di dalam masyarakat ada terpimpin, non terpimpin, kemudian ada terpimpin dengan pusat khusus, non terpimpin dengan pusat khusus, kemudian komunikasi antar terpimpin ya. Nah, antar terpimpin tapi juga ada pusat khusus. Nah, jadi itu bentuk-bentuk yang ada di dalam masyarakat. Nah, kemarin memang kita untuk yang sudut pandang teknologi belum ya? Itu pertemuan yang ini karena ada 2 kelas ya, kemarin ini keputer ya. Bentuk dari jaringan dari teknologi informasi atau komputer belum ya kemarin ya? Halo? Ada yang tipe bintang, tipe tipe star? Belum ya? Ya. Pak. Ya. Halo. Ya Bapak karena 2 kelas ini, apa yang itu apa kemarin Bapak ngajar di kelas ini apa di kelas yang B? Tipe jaringan belum ya? Karena kita kemarin baru bentuk jaringan ya. Iya Pak. Ya belum ya. Ini yang materinya ini yang sudah Bapak share. Tapi ini kemarin memang sempat ini Bapak kelas di kelas mana ini? Karena memang selisih satu kali pertemuannya. Yang ini belum ya? Belum ya? Tipe jaringan dalam teknologi komputer ya? Belum, Pak. Ya, belum ya. Oke, baik. Ini ada beberapa tipe jaringan, tapi kita akan lihat dalam bentuk melogikakannya dengan sistem jaringan atau kerjasama di dalam dengan komputer ya. Jadi komputer satu dengan yang lain ini bisa saja nanti bahwa bentuk jaringan kerjasama ini sudah digital ya. Karena kita nanti antara perpustakaan satu dengan perpustakaan lain itu komunikasinya sudah melalui sistem ya. Dalam hal ini adalah komputer. Nah, pada saat kita berjalan belajar tentang jaringan komputer itu nanti kita ada 2 ya, ada yang offline, ada yang online. Nah, ini nanti kita coba juga kita diskusikan bersama ya, itu karena memang ini sebenarnya gabungan di pelajaran komputer ya, komputer kemudian juga di belajar jaringan otomasi. Biasanya ini sistem jaringan ini ada karena kita akan menggabungkan dua komputer ya, satu komputer dengan komputer lain. Itu kan sebenarnya sudah jaringan, itu jaringan kerjasama, tapi kita ngelihat dari sudut pandang teknologi. Nah, nanti dari sudut pandang teknologi itu apa saja gitu ya. Kalau kemarin kan kita dari sudut pandang sosial tuh, ada yang terpimpin, ada yang non terpimpin gitu kan, ada terpimpin dengan pusat khusus, non terpimpin, kemudian jaringan antar terpimpin ya dengan pusat khusus juga. Nah, sekarang kita akan melihat, kalau melihat tipe-tipe dari jaringan dari sistem komputer atau teknologi informasi, ada bentuk apa saja gitu ya. Jadi nanti kalau kita misalnya ini kita mengadakan jaringan kerjasama dengan perpustakaan Win Sunan Kalijaga antar aplikasinya, atau yang kita kenal mungkin sekarang ada UCS ya, Union Catalog System. Nah, itu kan sebenarnya jaringan. Jadi kita perpustakaan kita di sini, perpustakaan UCS
perpustakaan Jogja juga ada. Nanti kita gabungkan kerjasama di bidang koleksi misalnya gitu ya. Atau nanti kita kemarin sudah praktekkan tentang OneSearch, itu kan sudah termasuk dalam jaringan yang sudah memanfaatkan komputer ya, memanfaatkan jaringan, karena kita sudah bukan hanya dengan MOU saja, dengan surat saja, dengan fisik saja, tapi ini sudah bentuk digital. Maka tipe jaringan yang dari dari komputer ini juga kita harus pahami ya, karena nanti siapa tahu kita nanti ada di perpustakaan ya, kalau di perguruan tinggi dari fakultas, dari rektorat ke fakultas, nah itu bisa dilingkan. Kalau zaman dulu belum ada internet, ini bagaimana cara mengelingkan, ini tipenya tipe apa gitu, jaringannya gitu kan. Kalau sekarang sudah ada internet ini nanti kita juga akan praktek namanya WinSCP ya. Nah, itu nanti kita bagaimana membuka kita jaringan dengan komputer satu dan komputer yang lain tapi tanpa kabel. Nah, ini kan kita nanti kalau komputer kan pasti dengan satunya dengan kabel ya, yang manual atau offline ya. Nah, baik, kita coba akan secara konsep dulu ya. Secara konsep dulu kita akan pahami satu persatu apa saja bentuknya. Nanti kita praktekkan, kita logikakan bersama di masyarakatnya. Seperti biasa ya, Bapak coba kita juga partisipatif, nanti bacakan yang dari ada 5 tipe nih ya. Nanti baru kita diskusikan bersama. Coba ya kita dari Melia. Nanti ini contoh tipe jaringan dengan komputer yang pertama kali yang masih dianggap sebagai tipe jaringan yang bentuknya sistem seperti bis ya, seperti mobil bis. Nah, nanti kita akan lihat seperti apa. Coba Melia, ini kan dulu apa? Sharekan dulu ininya apa? Pakai handphone apa laptop Melia? Kok Desi ya? Desi namanya? Bukan. Melia tadi ada keluar ya? Ya, ada apa? Desi ada Desi? Desi? Oh, ini Melia tadi ya? Melia coba. Melia coba screen share dulu, kemudian ambil yang di laman e-learningnya, kemudian kita coba bersama ya. Ada satu tipe dalam jaringan komputer namanya tipe bus ya. Nah, tipe bus ini kita artikan bahwa jaringan komputer kita itu seperti mobil bis ya. Nanti ada akan melihat susunan seperti kursi ya. Nah, seperti kursinya. Nah, nanti kita bayangkan ada komputer satu yang menjadi server, kemudian yang lainnya itu saling keterkaitan ya. Nanti digambarkan dengan seperti mobil bis. Coba Melia tadi. Iya, Pak. Ya, coba screen. Sudah download belum itu yang materinya, yang tipe jaringan? Ini, Pak. Maaf sebelumnya, Pak. HP saya nggak bisa dipakai share screen. Soalnya nggak panas. Terus tuh mati kayak gitu, Pak. Bisa. Bener, coba. Pak. Coba klik kanan. Yang paling ujung sebelah kanan itu, berbagi. Coba. Hah? Apa? Ini kan Meet ya. Nanti di sudut yang paling kanan ada tulisan berbagi. Coba. Ada titik 3 itu. Ya, masanya. Titik 3 itu ada. Ya, titik 3. Titik 3, kemudian berbagi. Nah, itu bisa. Nah, sekarang sudah di-download apa belum itu? Dari buka e-learning-nya, dari situ coba buka. E-learning-nya. Ya, masuk kodenya.
Passwordnya enggak tahu kami ya. Oke. Berhasil. Ambil dulu filenya dan buka. Mata kuliah yang Bapak ya. Terus ada yang ke-6, pertemuan ke-6 ya. Ya, tipe jaringan itu ya. Download. 6. Ya, download dulu ya filenya ya. Ya, unduh dulu. Oke. Bisa ya? Coba. Ya, oke. Coba baca tipe yang bentuk bis ya, bus ya. Nah, itu nomor 1 ya. Yang atasnya tadi sudah ini ya. Yang nomor 1 coba bacakan. Coba. Nah, itu kalau kita lihat gambarnya seperti mobil bis ya. Dari sana saja tadi. Tadi sudah bisa tuh. Iya, Pak. Mana screen share-nya? Buka tadi filenya tadi. Ya, di situ aja. Nah, coba. Tipe bus. Tipe bus adalah tipe jaringan yang paling sederhana, tapi jaringan bus ini mengandalkan pada kabel tunggal yang disebut dengan bus. Maka tipe ini dikenal dengan tipe bus. Cirinya semua node atau komputer serta server terhubung ke kabel tunggal dengan bantuan konektor antarmuka. Setiap workstation berkomunikasi dengan perangkat lain melalui bus ini. Alur kerja tipe ini adalah misalnya ada sebuah sinyal dari sumber yang dipancarkan, maka sinyal itu akan dikirim ke semua workstation yang terhubung ke kabel bus. Tetapi syaratnya masing-masing workstation sudah harus mengenal IP dari pemancarnya. Jika alamat IP pada mesin tidak sesuai dengan alamat pemancar, maka mesin pemancar tidak akan merespons permintaan mesin penerima dan informasi itu akan terlewatkan. Penggunaan tipe terus. Penggunaan tipe jaringan model bus ini pada umumnya digunakan untuk jaringan LAN, seperti halnya di warnet atau jaringan komputer di kantor-kantor instansi. Berikut disajikan keuntungan dan kelemahan tipe bus ini. Ya, cukup sampai itu dulu ya. Ya, Pak. Baik. Nah, kalau kita lihat gambarnya, coba lihat gambar. Ya, kalau tadi kan konsepnya seperti apa ya? Ada satu mana tadi? Melia gambarnya tadi. Jadi satu. Nah, ini ya. Ini andaikan misalnya di sini kan perpustakaan A, B, C, D ya. Ini perpustakaan semua ya. Atau misalnya kita ada katakanlah ini ada tidak dengan perpustakaan lain tapi di fakultas ya, fakultas nanti ini ada prodi gitu ya, ada prodi. Nanti ada satu yang menjadi server, kemudian dihubungkan dengan kabel ini tadi dengan kode yang sama katanya gitu ya, dengan kode yang sama. Setiap komputer ini nanti punya alamat atau IP namanya, identifikasi protokol ya, IP ya, IP dia bilang, IP. Nah, IP ini ada kodenya ya. Nanti biasanya kalau kita komputer ada 197 titik ya. Ini alamatnya. Alamatnya 197.1 197.92 ya. Titik 198.92.1 terus di belakangnya ada berapa kode gitu ya. Nanti coba akan kita lihat IP untuk internet ya. IP untuk internet misalnya nanti kita akan lihat juga kita akan praktekkan bagaimana menuliskan alamat per satu ini ya, per satu komputer ini. Udah 198 198 162 ya, nanti
ada satu angka, kemudian di belakangnya berapa komputer dia butuhnya gitu ya. Nah, nanti coba sebelum kita melihat ke tipe-tipe yang lain, coba akan kita praktek membuat IP namanya. Membuat IP itu membuat alamat. Jadi dia diumpamakan setiap perpustakaan itu ada server ya. Misalnya kita di pusat ya, di rektorat, nanti server fakultas ada server ini, ada alamat masing-masing. Ini yang masih bentuk manual ya, masih pakai kabel. Jadi kalau kita misalnya ini komputer di lantai 3 misalnya kan, ininya lantai 2 misalnya, lantai 1 ya boleh saja ini, atau satu lantai masih, tapi dia tipe kabelnya seperti aja lurus saja gitu kan. Nanti di sini biasanya ada hub ya. Kalau dia untuk cabang ya, sini cabang, nanti jadi bisa dipraktekkan. Coba kalau kita lihat ini ya, oke, ini kita anggap ini satu bus ya. Jadi dia contohnya hanya seperti ini. Nah, yang mungkin yang kita akan praktekkan, coba akan lihat satu komputer itu punya alamat. Jadi kita akan buat praktek IP. Coba ada yang oke, ini dulu ya, yang siapa? Melia. Oke, cukup dulu ya. Sudah kita target posisinya hanya seperti itu. Kita ibaratkan kayak seperti bus lah ya. Di sini ada drivernya, sini ada penumpang, kiri kanan itu kan gitu ya. Ada lorong satu ini untuk saluran jalan lewat lah ya. Tapi ini tergabung satu dengan yang lain gitu ya. Kalau ini diibaratkan jaringan di dalam komputer. Nah, oke, sekarang kita akan praktek bagaimana membuat IP ya. IP itu identifikasi protokol ya. Ini IP ya. IP itu alamat lah ya. Jadi jangan sampai kalau kita dua komputer, ya cukuplah dua, misalnya dua komputer, ini satu dengan ini, berarti kan cuman kabel ini dengan ini saja ya, dua komputer dan ada hub satu misalnya. Atau kadang-kadang kalau dua kan tanpa ada kabel lagi langsung bisa ya. Nah, cuma jadi persoalan ya, kita akan bagaimana cara nulis alamatnya, namanya membuat IP ya. Coba kita praktekkan, tapi yang pakai komputer ya, kalau pakai handphone kayaknya fasilitas ininya tidak ada ya, fasilitas itunya, fasilitas untuk setting IP-nya. Oke, ada yang pakai komputer siapa? Pakai komputer? Misal, Pak. Ya, kayak misalnya pakai komputer ya. Coba. Itu ini dulu ya. Siapa? Melia, terima kasih. Itu sudah ada contoh satu, masih ada 4 lagi nanti, bentuk cincin, bentuk star, bentuk pohon, dan bentuk mesh. Bentuk mesh itu seperti mesh apa ya, kalau di sini kan ada mesh Pemda gitu kan, ada rumahnya satu-satu kayak perumahan lah gitu ya. Itu kabel-kabelnya seperti apa gitu. Tapi yang penting dulu kita akan lihat alamatnya ya. Alamatnya harus kita praktekkan cara membuat alamatnya. Kalau kita sudah punya alamatnya, nanti tinggal digabungkan saja. Nanti dikoneksikan namanya ya. Koneksikan itu kalau zaman dulu namanya ada dipanggil ya, ping gitu. Kalau BB zaman dulu, kita belum ada handphone yang ini dulu, terkenal kan BlackBerry ya. Nah, itu kalau kita mau komunikasi, kita ping dulu nanti ping 192.168.1. berapa gitu ya. Nanti itu kode alamatnya ya. Nah, komputer juga seperti itu ya. Kita nanti dipanggil dulu, kalau dia tulisan sudah TTL, nah berarti sudah berteman lah gitu ya, sudah bisa saling komunikasi data. Nah, kalau dia belum, nanti masih tulisannya kayak apa, belum tersambung gitu ya, seperti no connection atau error atau apa ya. Coba misal tadi kita akan coba praktek membuat IP. Nah, ini penting ya. Jadi walaupun kita bukan bidang ilmu komputer, jadi ini Pak, bagaimana kalau ada dua komputer ini mau kita jaringkan gitu. Nanti
biasanya di bidang di otomasi nanti diajarkan juga, tapi ini kita akan lihat secara umum saja. Misalnya sudah ya? Iya, Pak. Coba screen share. Coba Share screen screen share. ya, Pak? Hah? Share screen ya, Pak? Ya, screen share sudah. Screen share dulu. Screen share. Bisa? Ya, oke. Lari ke sekarang kita kan apa ya, panduan, harus ada panduan lah ya kalau mau buat, nanti sederhananya kita buatkan, tapi ini panduan. Coba cari di apa, di Google aja, setting IP gitu namanya, terus aja setting IP gitu. setting ya, setting IP komputer gitu, atau LAN gitu ya, local area networking. Dan nggak contohnya, nanti kita praktekkan dengan itu ya. Ya gitu aja. IP ya, I sama Pak. P. Ya IP. Ya. Ya IP gitu, IP ya. IP komputer ya, ya setting IP komputer boleh. Nah, Ini, Pak. Ini. ya oke. Nah itu kan ada caranya ya, coy, itu yang itu aja atau yang mana saja yang bisa nanti kita praktekkan ya. Bagaimana cara setting? Coba ini ada nggak, ini lengkap nggak? Oh, oke. Pertama, oke, tidak apa-apa, manapun banyak ya itunya ya. Ini klik kanan pada My Computer, boleh. Nah, sekarang coba terus lihat sampai bawah, sampai berhasil nggak? Coba lihat. Terus bawah. Bawah lagi. Bawah lagi. Ya oke, pakai ini aja deh. Naik ke atas lagi dari awal. Kita coba praktekkan dari awal ya. Kita akan setting alamat komputer kita. Nanti kalau dikasih kabel, itu bisa gabung dengan komputer yang di sebelahnya gitu. Yang pertama, coba berarti ini misal buka screen share-nya seluruh jendela. Coba. Yang ini tutup screen share-nya seluruh jendela. Seluruh jendela. Jadi seluruh jendela, Pak. Iya, yang atas ya. Ya, jadi seluruh layar ya, Iya. Seluruh layar. Jadi biar kita bisa lihat settingan tadi itu kita kan ada tahapan 1 2 3 sampai berhasil Gini, komputernya Pak. punya alamat. Ya. Kalau ini kan semuanya bisa dilihat ya. Coba lihat yang tadi, cara setting tadi ada nggak? Klik cara setting. Yang ini. Gimana, Pak? Ini cara setting tadi yang dapat di Word tadi. Buka dulu yang ini. Nah, ya klik gitu. Nah, itu ada ya. Oke. Yang pertama katanya itu klik nomor 1. Nomor 1, yo ini setting Windows berapa nih? Ini Windows berapa? Windows 7 ya, Pak? Nggak tahu udah pasti Windows berapa, Pak. Ini Windows berapa? Saya juga nggak tahu, Pak, ini Windows berapa, Pak. Kayak gini bentukannya, Pak. Ya, nggak apa-apa lah. Pokoknya klik apa? Mana tadi? Pertama kali katanya klik yang di start ini. Ya, klik start nih. Yang ini berarti ya. Coba klik start. Start saya di sini, Pak. Boleh. Oh, sebelah situ ya. Berarti ini sudah Windows 10 nih. Oh, udah ya, Pak. Ya, Windows 10. Kemudian setting, cari setting aja tadi. Langsung ke setting ya, Pak? Enggak, start setting aja, langsung start. Ini. Start. Ada personil, kalau di sini berarti ya itu bukan setting, control panel aja deh, dari control panel tuh. Ya. Yang penting kita ketemu ini dulu. Apa? Kemudian internet dan network and sharing ini kalau ya. Coba. Ini network and sharing ya. Ya. Kalau dari sini ya. Nah, ini kemudian change adapter setting katanya gitu. Kita sama aja tuh. Kalau dari itu kan nomor 1 langsung ya. Nah, kita akan men-setting ini WiFi ya. Ini nanti kalau internet kan sekarang pakai internet ya. Nah, sekarang
kita akan buat alamat Ethernet ini. Berarti dari sini katanya coba klik kanan. Ini di sini, suruh di dulu, di apa? Tempelkan sini dulu. Di sini, Pak. Ya, yang atas, bukan WiFi, yang atas ini. Ini LAN Ini, itu. Ya. Klik kanan. Ini Properties. properties. Nah, sampai kita muncul itu ya. Terus, nah, berarti coba kita lihat ini sudah posisi di mana? Sudah dapat ini. Balik lagi ke ini, ke cara setting tadi mana? Nah, itu sudah posisi mana tadi? Klik ini sudah setting, terus ke bawah lagi. Ini sudah, terus ini sudah. Terus. Ini. Ya, sampai sini tadi ya. Coba lihat. Ya. Coba lihat tadi. Terus Ke ini, ke hasil ininya, ke mana tadi? Yang di settingan tadi. Nih, yang ini, klik yang ini. Yang tadi, yang settingan tadi. Ini, Pak. Nah, ya sampai sini ya. Terus katanya, terus ke bawah lagi. Ini. Ini yang ada tulisan TCP4 ini coba. TCP. IP ada tulisan sini. IP kan Internet Protocol ya, IP itu namanya ya. Coba klik yang ini. Yang versi 4 atau versi 6, Pak? Coba ya versi 6 dulu. Ini udah checklist, Pak. Ini enggak apa-apa, dibuka sini, klik di sini. Ini ya? Ya. Nah, ini ya. Ini sudah posisi sampai di akan men-setting alamat. Berarti tinggal klik yang ini ya. Yang nomor ini, yang ini. Ini, Nih. Pak. Ya. Nah, itu ada muncul coba di sini IP. Ya, di IP itu 192 titik 168. Oh, sebentar. Ini internet IP yang 14 berapa ini ya? Coba tutup dulu ini. Kayaknya satu yang ini, satunya kayaknya 14 ini. Ini, Pak. Ya, klik. Ya, yang ini ya. Salah tadi. Yang ini, klik yang ini. Nah, karena sudah ada tempatnya maksud Bapak kan. 192 di situ. 192 168 168 di situ 1 boleh. tuh. Nah, di sini nih komputernya berarti yang pertama nih titik 1 lagi gitu ya. Itu 2 angka atau 1 bisa itu sebenarnya. Ini sebelah sini 1. Enggak, di atas kurang 1 lagi di atasnya tuh. Gini, Pak. Enggak, sebelahnya kan sebelah titiknya. Kan ada terakhir tuh. Nah, itu komputernya 1. Kalau komputernya dia ada 10, nanti satu komputer lagi settingnya seperti ini tapi ujungnya 2, ujungnya 3 gitu. Itu klik lagi ke bawah dia secara otomatis itu ya. Yang 225 itu coba klik ke bawah secara otomatis dia. Klik. Nah, ya sebentar. Oke, ini sampai sini. Coba kita lihat petunjuknya tadi. Sampai di mana posisinya? Ini petunjuk nih. Terus ke bawah berarti ya. Nah, sudah diisi ya. Itu kalimatnya apa tuh? 192 168 1010 default gateway-nya, terus katanya untuk komputer lain dibedakan IP address-nya. Ya, berapa itu? Boleh ikut itu 192 168 ya? Iya. Titik 1 titik 10 ya? Iya, Pak. Dibedain Berarti di itu belakangnya aja, Pak. Ya, berarti itu komputer yang ke-10. Nah, di bawahnya ada ini apa nih namanya nih? Yang ini nih. Yang dia tulis nih. Untuk DNS biarkan saja kosong. Udah gitu aja, Pak. Udah ini tadi di atas tanunya ini, di atas ininya. Nih, yang ini. Ini berapa isinya? Kalau ini kan otomatis ya. Ini ini kecil sih kelihatan. 192 168 1.2, Pak. Ini 2 ya? Iya. 2 ya, udah kelihatan tuh. Oh, yang ini 1.2 nih ini. Yang ini kan, Pak? Iya, kalau yang ini? Ini. Yang ini nih, yang ini. Bentar, di bawah 225 itu. Di bawah 225. Iya, di bawah. Iya, yang itu. Berapa tuh? 192 168 11. 11 ya. Berarti ini nanti komputer servernya mungkin ini ya. Yang ini kan 10. Ini komputer yang ke-10 ini berarti. Kalau dia seperti itu ya. Ininya tetap titik 2 ya itunya. Nah,
Kadang-kadang ada juga ini sama ini dua saja, ini klik, ini kosong juga bisa ya kalau kita komputer. Nanti memang ada settingnya yang macam-macam, yang beda itunya juga bisa itu ya. Oke, yang itu tadi sudah sampai sini. Kemudian oke, diikutin enggak apa-apa tuh 192 168 1.1 ya. Titik 1. Di atasnya tapi 10 kalau seperti itu ya. Di atasnya komputer yang ke-10 ya kan. Nah, terus di bawahnya titik 2 ya, 192 168. Kalau Bapak dulu ingat 192 168 ya. Titik 1, yang lainnya tinggal komputernya gitu kan. Kalau komputernya ada 1000 berarti komputer ini yang punya Misel 1, yang punya Bapak 2, yang punya Desi 3, yang punya Wiwit 4, punya Muhammad Zaki 5, ya, terus sampai itu kan beda-beda alamatnya ya. Beda ujungnya saja. Tadi yang dibilang kalau komputer dia harus sama ininya apa? Kode IP-nya gitu. IP ya, internet protokolnya gitu kan. Sudah seperti ini tinggal oke saja. Oke. Oke misalnya. Tadi sudah di oke belum? Belum, Pak. Di-okein aja, Pak. Iya, oke. Nah, itu sudah selesai membuat IP ya, sudah selesai membuat IP. Coba lihat di pengaturannya. Jadi internet komputer misal itu alamatnya 192.168.1.10 gitu alamatnya itu. Nanti dihapus lagi bisa. Hah? Ngelihatnya di mana, Pak? Ngelihatnya nanti coba yang tadi nanti kalau kita mau mengkoneksikan itu misalnya di ping namanya ya. Pingnya nanti dari CMD ya. Tapi coba lihat dulu ini. Ini coba di settingannya dulu, settingannya. Buka setting, Pak. Kalau melihatnya kan begitu diklik ini, diklik lagi yang 4 ini. Coba itu alamatnya kan. Kalau mau ngelihatnya ya ke sini. Klik-klik enter. Nah, kan ini alamatnya gitu. Ngelihatnya kan ke situ. Ngelihatnya di situ, tapi nanti dimanggilnya pakai ping yang manggilnya. Tapi kalau misalnya berapa sih IP aku ya, berarti tinggal setting control panel internet network tadi ya. Terus di ini coba dari awal setting. Ini sudah oke kan, tutup ya. Kita mau lihat sih berapa sih? Ya ke sini larinya. Tutup lagi. Tutup lagi. Tutup lagi. Coba dari start. Nah, start. Sebenarnya itu dari setting di bawah tuh ada setting ya. Iya, Pak. Setting itu muncul itu ya. Setting ini coba setting. Udah. Iya, ini setting. Kalau di sini control panel ya. Control panel, kemudian network. Ini kan jaringan kan ini kan. Nah, ini klik terus yang ini tadi change adapter setting. Nah, itu kan ada ini yang ini yang tadi setting kan. Klik kanan. Klik kanan properties. Nah, properties. Kemudian di yang 4 ya. IP-nya yang komputer yang 4 itu. Nah, yang itu ya. Klik ke bawah sini. Yang nomor 2-nya nih. Nih, diklik ini. Yang ini. Ini, Pak. Ya, klik. Klik. Terus yang ini nomor 2-nya nih. Masih itu enggak? Kosong, Pak. Soalnya belum di advance. Oh, tadi disimpan enggak? Enggak, oke doang saya tadi. Nah, nanti ada save-nya. Coba tulis lagi aja, 192 168 1.10 tadi ya, karena dibuatnya 10. Bebas tapi itu kan. Terus klik bawah sudah ada sendiri. Terus 192 168. Ini kalau 1 dulu 1.2 ya. Bawahnya 1.1 masih ya. 1.1 di atas tuh. 1.1, Pak. Oh, iya. Ya, yang 2 di bawah. Karena nanti get untuk servernya mungkin 192 168 1 2 1 2 ya. Ini Kalau ya, Bapak ya. Tidak advance. Oke. Selain sudah dari oke. Okein aja langsung, Pak. Ya coba oke. Udah, Oke. Oh, sudah oke itu ya. Ini sudah di oke lagi di sini.
Oke lagi di sini. Iya, karena begitu dibuka ini kan sudah tidak hilang itu kan. Nah, coba klik lagi sekali lagi. Iya. Karena tadi kan tidak di oke ya kita waktu keluarnya. Coba masih ada. Masih, Pak. Nah, masih ya. Karena tadi kita waktu keluar tadi silang kan? Kan Bapak suruh keluar tadi silang. Oke. Ini ya. Nah, nanti waktu mau praktek mau nyambungkannya ya. Ini kalau praktek secara langsung ya, kita langsung misalnya kita belajarnya offline kan, komputer Bapak dengan komputer misal ini, terus dikasih ada kabel namanya kabel LAN ya. Nanti ada RC24, ada ujung-ujungnya itu kan ini ada kabel LAN namanya di laptop, tiap laptop ada ya. Tinggal pasang di sini. Kalau dia dua komputer tanpa ada hub penyambung ya. Nah, ini boleh ditutup karena sudah itu. Nanti boleh dihapus lagi kan bisa itu ya. Terus setelah digabungkan, nah sekarang kita akan praktek di pingnya gitu ya. Di ping itu dikoneksikan. Misalnya andai kan komputer Bapak sudah 192.168.1.9 misalnya ya. Nah, cara menyambungkannya, klik di start lagi. Oh, mana tadi? Misal sudah screen share-nya screen share enggak? Masih? Belum ditutup, Pak. Di share screen lagi ya, Pak? Ya, share screen yang seluruh layar. Kita akan tadi sudah punya alamat, tapi sekarang mau di screen share saja. Maksudnya mau digabungkan gitu ya. Sudah dibuat alamat ini, nanti sudah disusun seperti tipe bus misalnya, tipe kayak mobil tadi kan, mobil bis tadi. Baru kemudian kita mau ping gitu namanya ya. Coba ini sudah ditutup aja, sudah oke ya, sudah oke-nya, oke saja nih, oke. Ya tadi sudah oke kan? Ya yes enggak apa-apa. Nanti di yes ya. Terus tutup lagi. Oke, tutup juga. Tutup. Nah sekarang kita akan buka start lagi. Ini cara membukanya ya. Nanti sebenarnya di panduan ada itu. Nah, cara membuka itu sebenarnya bisa dicari pencarian ini. Pencarian bisa. Pencarian. Terus ketik CMD. Nah itu yang ini. Istilahnya internet from lah gitu ya. Enter. Jadi layar kita komputer itu kayak komputer zaman dulu waktu kita belum ada Microsoft Office, kalau zaman dulu komputernya seperti ini ya. Kalau kita mau ngetik komputer gitu ya, pertama kalau zaman dulu kan belum ada seperti sekarang apa nih namanya Microsoft Office. Zaman dulu seperti ini. Jadi sudah keluar CMD itu seperti itu. Bapak mau menggunakan misalnya komputer DOS, tulis DOS gitu, nanti baru program DOS, BS ya, WordStar, Lotus gitu kan. Zaman dulu komputer kita hitam seperti ini. Nah, jadi kita balik lagi ke sini. Kemudian kita mau ping gitu ya. Ping namanya kalau kita mau mengkoneksikan. Ini komputer misal ini kan sudah 192.168.1.10. Punya Bapak misalnya 192.168.1.9 misalnya. Berarti di situ tulis ping spasi 192.168.1.9 titik. Nah, karena komputer Bapak 9, berarti 9 di situ ya. Karena punya misalkan 10 ya. Coba 9. Oke, baru di enter. Nah, kalau dia tulisannya di sini, kalau ini kan karena punya Bapak kan nggak disambung, nggak dikoneksi kabelnya ya. Kalau dikoneksi nanti tulisannya di sini tuh bukan kayak gini, TTL gitu ya. Nah, ada kepanjangan itu, mungkin sudah TTL tulisannya ya. Berarti nanti antara komputer misal dengan Bapak, sudah koneksi, mau ngirim data juga bisa gitu kan. Tapi kalau dia karena ini kan kabelnya tidak dipasang ya, akhirnya kan ini dianggap ping ke 92 ini dianggap apa nih, tidak loss ya. Loss artinya kan tidak ada gitu kan. Nah, kalau dia
dia sudah tersambung kabelnya, dia TTL. Maksudnya tadi kan sudah ada, ini misalnya komputer yang pertama, kemudian kita susun seperti bis tadi ya, ada sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah dia ada berapa komputer tadi? Ada 10 tadi, ada berapa tadi ya? 8. Nanti tinggal, oh ini misal mau ke ping yang paling ujung nih itu ya, tinggal gitu aja mau koneksi. Nanti ping ke sana gitu ya. Nanti kalau sudah TTL sudah bisa koneksi gitu kan. Cara ngecek koneksi apa tidaknya gitu aja ini kan. Nah, ini karena memang kita satu komputernya tidak dipasang ya seperti ini. Tapi prinsipnya untuk membuat alamat IP jaringan kita sudah seperti ini ya. Nanti coba di pelajaran nanti di otomasi ini wajib bisa diotomasi karena sudah instalkan otomasi perpustakaan. Nanti mata kuliah kalau kena di Bapak nanti ini wajib ya harus bisa terus mengkoneksikan 2 komputer gitu kan. Karena ini wajib kan karena kita sudah otomasinya sudah jadi, ternyata ya harus bisa dibuka di sebelah jadi ada 10 komputer, berapa komputer pun sudah bisa. Nah, dari susunan ini nanti kita tinggal mau bentuk seperti apa saja kita mau tipe bus, tipe bintang, tipe ini. Nah, jadi ini oke, ini yang pertama sudah clear kita bagaimana cara menyusun membuat IP ya. Nah, kalau masih kesulitan tadi ya kan tinggal di Google aja gitu, tapi kita praktekkan gitu. Tapi memang harus praktek ya. Kalau di teknologi itu seperti itu. Praktek, salah, mundur lagi, ulang lagi, salah, mundur lagi sampai dia berhasil. Oke itu ya, misal oke, kita sudah selesai yang membuat IP. Kita balik lagi ke materi kita ya, yang selanjutnya yang bentuk bintang. Bentuk cincin ya, bentuk cincin. Coba, oke, misal di ini dulu, di screen share-nya. Sekarang kita untuk selanjutnya bentuk cincin oleh Zaki ya. Muhammad Zaki ada? Zaki ada? Muhammad Zaki? Zaki Hanafi. Iya, Pak. Oke, coba screen share ya. Tipe bit sudah tadi ya. Sekarang tipe yang kedua, tipe cincin ini apa maksudnya? Kalau cara settingnya kita sudah tahu ya. Sekarang kita tinggal nyusun bentuk kabelnya saja nih kan. Kabelnya apa bentuk di cincin atau apa? Mana itunya apa? Kameranya mana? Nah, pakai HP ya, Zaki? Iya, Pak. Ya nggak apa-apa kalau pakai HP berarti harus ya sama aja lah. Karena kecuali tadi yang pakai ya, setting IP harus pakai komputer. Kalau ini bisa ya untuk ini saja apa? Screen share. Tadi sudah download belum? Yang ini tipe komputer sudah? Belum, Pak. Ini lagi di download. Di kampus apa di mana itu? Rame. Di kampus B, Pak. Oh, kampus B. Oke, Bapak. Coba buka screen share-nya. Ya, kalau di kampus pakai protokol ya. Oke. Protokol kesehatan. Oke, coba buka ini apa e-learning-nya. Ya. Pertemuan yang ke berapa tuh? 5 ya. Pertemuan ke 6 ya. Pertemuan ke 6. Kita akan lihat bentuk yang tipe jaringan komputer tapi untuk bintang ya. Bentuk cincin ya. Oke, download lah. Tipe itu ya. Tipe jaringan. Udah dapat? Sudah? Berhasil di-download? Oke. Ya, yang nomor 2-nya. Yang dari tadi saja yang ya. Nomor 2-nya tipe cincin ya. Coba. Iya, Pak. Ya coba bacakan tipe cincin tuh.
tipe cincin Nah, atau ring. ya. Jaringan tipe cincin ini melibatkan semua node yang terhubung satu sama lain, yang membuat mereka membuat loop tertutup. Setiap workstation terhubung kedua komponen lainnya ke dua sisi, dan berkomunikasi dengan kedua tetangga yang berdekatan. Data perjalanan di seluruh jaringan dalam satu arah, mengirim dan menerima data berlangsung dengan bantuan token. Hmm, Passing ya. token. Terus. Token berisi sepotong informasi yang bersama dengan data yang dikirim oleh komputer sumber. Token ini kemudian melewati ke node berikutnya, yang memeriksa apakah sinyal dimaksudkan untuk itu. Jika ia menerima dan melewati kosong untuk masuk ke jaringan, atau melewati tanda bersama dengan data ke node berikutnya. Proses ini berlanjut sampai sinyal mencapai tujuan yang diinginkan. Node Ya. dengan token adalah orang-orang hanya diperbolehkan untuk mengirim data. Node lain harus menunggu token kosong untuk menjangkau mereka. Jaringan ini biasanya ditemukan di kantor-kantor, sekolah, dan bangunan kecil. Ya, Jaringan oke. kerjasama, ya Pak. Nomor berapa tuh? Masih berapa lagi? Ya, coba terus. Jaringan kerjasama perpustakaan tipe ini seperti kerjasama perpustakaan perguruan tinggi dengan sekolah-sekolah. Perpustakaan perguruan tinggi sebagai token atau mediator dalam kerjasama ini, manakala masing-masing perpustakaan sekolah dapat berkomunikasi dalam pengawasan perpustakaan perguruan tinggi. Keuntungan jaringan tipe cincin. Yang pertama, keuntungan tipe jaringan jenis ring ini dapat membantu mengurangi kemungkinan tabrakan data. Juga semua lalu lintas mengalir hanya dalam satu arah dengan kecepatan yang tinggi. Kinerjanya dapat lebih baik ketika beban jaringan meningkat dibanding tipe bus. Tidak Ya. perlu untuk server jaringan yang mengontrol konektivitas antara workstation. Jika ada komponen tambahan tidak mengganggu kinerja jaringan. Setiap komputer yang tergabung dapat memiliki akses yang sama terhadap sumber. Kekurangan jaringan tipe cincin, yang pertama, setiap paket data harus melewati semua komputer dari sumber sampai komputer tujuan. Jika satu stasiun terganggu, akan berpengaruh terhadap seluruh jaringan. Jaringan sangat bergantung pada kabel yang menghubungkan komponen yang berbeda. Ya. Ya, baik ya. Itu karena dia sistemnya seperti cincin ya, melingkar, tadi ada juga beberapa kelemahannya. Ya, makasih tuh ini ya, Muhammad Zaki ya. Hanafi ya, Zaki Hanafi ya. Ya bener ya, Zaki tadi ya. Iya, Pak. Ya tadi bentuknya seperti cincin. Terus kalau bis tadi kan dia terpisah ya, ada kabel hubnya itu di tengah-tengah ada kabel khusus gitu kan. Jadi kalaupun yang satu jalurnya bermasalah, ya tetap ya gitu ya. Tapi kalau yang cincin tadi karena dia terhubung satu komputer ke komputer lain itu seperti melingkar gitu ya. Jadi kalau satu terputus, ya Aku tuh on cam, Pak. yang lain ini ya, yang lain ikut terganggu ya. Tapi yang jadi di sini mungkin yang jadi ini ya, yang jadi perhatian kita bahwa kalau di sini kan hanya apa ya, tapi tetap ya, ini membutuhkan kabel penghubung juga, namanya apa ya, hub. Kalau di ini ya, hub itu ada, nanti kita coba lihat gambar hub seperti apa gitu ya. Gambar hub seperti gambar seperti kotak ya, tapi isinya ada yang 4 pot, 5 pot, 8 pot, 12 pot sampai 21, artinya komputer ini bisa sampai 21 komputer. Nah, ini mungkin untuk ini saja ya, untuk karena di setiap gabungan ini, setiap komputer ini ada penghubungnya, maka ya coba kita lihat hubnya. Ini suaranya menggema ya. Coba lari ke Chrome-nya, bisa nggak ini? Zaki, Mama Zaki ke Chrome. Iya, Pak. Tulis hub aja gitu. Kita ngelihat hub ya. Maksudnya untuk menyambungkan dari komputer satu dengan komputer lain, ada berapa saja ininya gitu apa? Tulisannya HUB ya gitu ya. Hub komputer lah gitu, udah apa.
komputer ya. Komputer. Ya sudah, untuk gabung artinya untuk cabang ya, dikasih ada cabang, misalnya kalau kita di listrik itu kan ada cabangan untuk cabangan itu namanya di kalau ini switch ya, hub atau switch ya. Tadi tuh ada tuh nomor 2-nya, coba tadi mana tadi. Nah ini hub. Oke, hub itu udah apa tuh, jaringan tuh, perbedaan jaringan. Siapa tahu ada gambarnya, ini kan hanya ngeliat gambarnya saja. Ada gambarnya enggak? Terus ke bawah. Oh, enggak ada gambarnya ya. Berarti tulis saja gambar hub gitu ya, gambar hub. Kita hanya pengen lihat gambarnya seperti apa. Ya, gambarnya, gambar hub komputer, hub ya. Nah, kayak gini maksud Bapak ya. Jadi kan kalau ada komputernya, ini ada 4 port ya. Nah, ini tuh 2, 3, 4. Kalau dia ada komputer, sebenarnya kalau komputernya 2 tidak perlu pakai ini lagi ya, karena 1 dengan 1 sudah cukup kan, 1 komputer 1. Tapi kalau dia ada 3, berarti kan yang 1 ke sini ya, kemudian kedua ke sini, ketiga sini. Bahkan ada yang sampai lebih ya. Kalau komputer kita 1000, berarti butuh yang banyak, yang isinya ada sampai 2 satuan misalnya kan. Ada 21. Nanti ini ada kabelannya ya. Nah, jadi kalau dia cincin tadi ya kan akhirnya butuh juga ini kan, 2 keluarnya, 1 untuk kabel ke dia, 1-nya untuk yang ke berikutnya gitu ya, ke berikutnya. Berarti kan butuh hub banyak ya. Pohon juga tadi butuh hub yang banyak, yang bentuk pohon ya. Bentuk cincin juga bentuk hub banyak. Nah, kemungkinan nanti kita bentuk yang bintang mungkin ya. Bintang itu mungkin bisa 1 hubnya ya. Kalau yang lain kayak bentuk pohon tadi ya, karena ada cabang-cabangnya kan, ada komputernya sebelah sini, komputernya sebelah sini, otomatis kita butuh ini alat untuk penyambung switch atau hub lah gitu ya. Hub tulisannya seperti itu ya. Oke, baik Zaki, sudah ya. Karena kita hanya ingin melihat, oh ini ternyata ada bentuk jaringan yang bentuk cincin gitu ya. Cincin artinya ring yang alurnya tadi 1 jalur saja gitu kan, tidak cabang-cabang gitu. Tapi komputer ini bergabung ke komputer yang satunya bergabung lagi ke sebelahnya, akhirnya melingkar ya. Kalau dia ada 1000 komputer ya muter kayak gitu. Tapi kalau yang pohon tadi 1000 cabang-cabang gitu kan. Nah, sekarang oke, ini Zaki sudah ya. Masih ada baru 2. Sekarang coba kita akan bentuk starnya yang bintang ya. Yang bintang ini kita akan lihat. Coba Desi. Oke, Zaki terima kasih ya tadi ya. Iya Pak, sama-sama. Oke, Desi. Iya Pak. Yang starnya coba screen share kan. Bintang ya. Jadi kita sebenarnya dari situ sudah ada 2 tadi bedanya. Kalau di pohon memerlukan hub yang banyak, bahkan tadi walaupun cincin yang melingkar itu masih tetap butuh banyak. Nah, mungkin ini yang bedakan yang star ya, yang bintang. Coba Desi screen share dulu. Bisa? Desi? Ya. Tadi sudah di-download ya ininya ya? Materinya sudah download belum? Kalau sudah, kalau belum ya ini ya. Coba lihat yang starnya ya. Yang star tipe jaringan ya. Oke ya. Ya, akhirnya sama saja ya, laptop juga sudah kayak komputer. Baik, yang star. Geser lagi tadi yang ini. Mana tadi yang sudah download tadi? Nah, ke nomor yang cincin sudah ya. Nah, ini star ya. Coba baca 1 paragraf itu di atas saja. Tipe star atau tipe bintang. Pada jaringan tipe star atau bintang ini, setiap node, file server, workstation, dan peripheral dihubungkan langsung ke sebuah hub sentral atau konsentrator. Data pada jaringan star dilepas melalui hub untuk selanjutnya diteruskan ke tujuan.
Hub atau konsentrator mengelola dan mengontrol semua fungsi jaringan. Ia juga beraksi sebagai reverter untuk traffic data. Konfigurasi ini umum diimplementasikan dalam jaringan kabel twisted pair. Meski demikian, dapat juga ditemukan pada jaringan koaksial atau fiber optik. Ya, Itu sih, Pak. ya baik. Itu oke, ini kita lihat kalau yang bintang ya seperti bintang bentuknya, maksudnya hubnya cukup satu ya. Berarti kalau kita yang ada 4 berarti bintang 4 gitu ya. Tapi kalau hubnya isinya 12 ya, bintangnya 12 berarti kan sinarnya. Ini kan komputer satu ini sudah ada alamatnya IP-nya 192.168.1.1 ini titik 2, titik 3, titik 4, titik 5 terus ya sampai banyak. Tapi ini tetap satu ini ya, satu hubnya. Nanti ada kalau 20 komputernya ini berarti yang 4, 8, 12, 16, 32 kayak gitu ya. Ada kelipatan berapa gitu ininya apa untuk yang hub itu. Ini mungkin yang 8 ya. Ini bisa dipasang 6 misalnya bisa ya. Tapi ya server satu ini ya, satu hub saja udah cukup ya misalnya. Jadi bentuknya seperti bintang. Nah, tadi kita sudah melihat secara langsung contoh hubnya. Nah, sekarang kan dari hub ke sini ini kan ada kabel ya. Nah, ini namanya kabel LAN. Nah, kabel LAN ini ya kita kalau praktek langsung bisa ngelihat secara langsung ini bisa dibeli harganya dari ada yang 1 meter, 5 meter, 15 meter yang ada sudah permanen ya dibeli. Kalau dulu Bapak sempat beli satu tuh ada yang 15.000 ya, ada yang kalau yang panjang 15 meter itu mungkin sekitar 25 ribuan gitu kan. Tapi kalau kabelnya ini sudah melebihi dari puluhan meter kan enggak ada yang sudah dipres ya, press ke pabrik yang paling banter 25 meter gitu kan. Berarti kalau sudah sampai kabel ini dari hub ini ke komputer ini sampai 100 meter, berarti kita mau cari kabel ini, kabel LAN, kemudian beli yang ujungnya nih, namanya RC24 kalau salah. Ini kalau dulu harganya yang ini 1.000, yang ini 1.000, kabelnya semeter 5.000 ya. 3.000, ada yang 5.000. Kalau Bapak dulu sempat beli seperti itu. Nah, sekarang coba kita lihat kabel untuk menjaringkannya ya. Coba buka Chrome-nya. Ini apa? Desi. Iya, Pak. Kabel LAN gitu aja ya. Kabel LAN, kalau tadi kan hub atau hub gitu ya. Kabel LAN komputer gitu ya. Komputer. Gambar aja tulis gambar kabel. Nah, itu ya. Nah, ini yang maksud Bapak. Ini untuk menyambungkan ini kalau ini ada yang di press beli ya. Kalau kita beli 10 meter misalnya paling mungkin 20.000 ya gitu ya. Terus kalau dia panjang ini beli kabel ininya saja, kabelnya, kemudian ini namanya RC24. Coba tulis RC24 ini bisa nggak? RC24 apa RC24 ya? Coba. RC apa? Coba enter dulu. Kalau salah kita lari ke bukan salah. Berarti coba kan untuk masangnya pakai kabel ya. Namanya kabel tang krimping gitu aja. Tangnya ya. Kabelnya enggak usah. Kabelnya tidak usah. Kabelnya sudah tadi kan. Tang, tulisannya spasi, krimping biasa. Krimping. Enter. Ada enggak kabel tang krimping? Nah, ini ya. Ini untuk masang kabel atasnya tadi yang RJ24 tadi. Ini pakai kabel ini terus ke bawah coba. Nah, masangnya ya. Masangnya kalau kita mau pasang kabel tadi ya. Nah, kalau dulu harganya 50.000, tapi ini tadi ada harganya ya, ada yang 27 ya, ada yang biasa. Nah, ini kan. Nah, ini kalau orang-orang programmer, ini di tasnya pasti ada tang ini ya.
Kalau dia komputer, oh ini mau disambungkan nih komputernya sama yang satu, tinggal strike gitu ya. Jadi apa istilahnya, depannya itu 1000 ya, yang kecil itu, tapi dia sekali pakai. Kalau dia sudah terpasang, kan itu ada kabelnya, ada merah, hijau, kuning ya, sama seperti balon itu ya. Ada putih, nanti dipasang, ada slotnya, terus dicepet sekali. Nah, kalau dia satu yang tidak yang warna putihnya bisa ketinggalan, nah sudah, berarti sudah rusak itu ininya, cuma sekali pakai ya, dipotong, dibuang gitu kan. Jadi dia sebelum di press sama kabel sama tang ini, dia disusun dulu rapi-rapi gitu ya, disusun rapi-rapi sampai sudah pas baru dipres. Karena kalau salah 1000 hilang gitu ke zaman dulu. Kalau sekarang mungkin bisa 2000-an itu harganya satu apa namanya, RC24 itu kalau salah. Coba ditulis saja. Kita pengen tahu sih apa namanya tuh ya. Kabelan RC24, coba gitu aja. Jadi biar dia itu kabelan RCA kalau. Coba biar itu aja dulu. Siapa tahu. Nah, ini ujungnya ini nih apa nih namanya ya? Kabel apa sih namanya? RJ24 apa berapa itu? Ada nggak di bawah keterangan? LS kabel. Ya, ini kabelnya ya. Ini kabelnya. Nah, yang ujungnya ini ada nggak bawah namanya? Kabel. Yang ini Pak bukan? Hah? Yang ini. Nah, iya yang ini. Apa kabel? Apa kan namanya kabel apa tuh? RJ. RJ apa? 45. Nah, iya RJ45. Nah, ini satu-satu ini kalau dulu ada 1000-an ya, 1000. Nah, maksud Bapak, nah ini kan ada kabelnya merah, ada kuning, ada hijau, ada coklat, ada putih. Nah, nanti dia dipasangkan dari sebelah sini pas ngepres, baru sekali ya, dipres sekali pakai tang crimping itu, dia terpasang secara kuat, sudah tidak analog karena dia apa ya, sudah kepres gitu ya, dipres. Nah, akhirnya kabel 100 meter ujungnya saya beli ujungnya ya kan, kabelnya 3000 kali 100 meter, ujungnya 1000, nah pasang. Nanti bisa dari komputer lantai 1 sampai komputer lantai berapa bisa ya. Nah, itu kabel RCA-nya. Oke ya, itu bentuk jaringan yang star. Oke, selanjutnya, oke ini makasih Desi sudah ya. Desi Pak, sudah. Sekarang Wiwid sudah belum tadi ya? Wiwid ya? Belum, Pak. Ya, coba Wiwid screen share dulu. Bentar, Pak. Ya, mana kameranya tuh? Screen share. Ya, oke, coba. Di kampus juga? Lagi di kampus B, Pak. Apa? Ada kegiatan apa? Input CD. Oh, ada tugas dari ini ya? Iya, Pak. Dari mata kuliah lain ya? Iya. Siapa? Bu Nirmala? Iya. Oh, ya. Sudah Sampai jam kelihatan berapa? belum, Pak? Ya, sudah kelihatan. Sampai jam 4. Sampai jam 4? Iya. Satu berapa bulan kenanya? Sampai cuman input sampai 100 CD, Pak, satu orangnya. Hah? Ya. Cuma satu inputnya? 100 CD. Oh 100, wah banyak Iya. juga tuh. 100 ide ya, ada apa-apa sambil itu ya, Iya. untuk berguna untuk perpustakaan juga kan, nanti untuk orang banyak di perpustakaan. Ada apa-apa sambil praktek, nah itu idealnya seperti itu ya, langsung praktek ke perpustakaannya ya, input CD di mana? Di program aplikasi apa di komputer saja? Di repository itu, Pak. Oh, repository Win ya? Iya. Berarti nanti dikasih kode ya. Kodenya pakai dari sana memang dikasih ya? Iya, Pak. Kasih, terus kemudian skripsi mahasiswa ya? Skripsi apa? Iya, skripsi, Pak. Oh, skripsi ya. Skripsi yang di input bab 1, bab keseluruhan apa bab 1 saja? Keseluruhan, Pak. Dari bab 1, Keseluruhan, ya? bab 2, bab 3, keseluruhan. Ya, sekarang kan seperti itu ya. Kalau zaman dulu skripsi itu
tidak boleh dibaca orang, malah justru banyak yang plagiasi zaman dulu kayak gitu ya. Ini buku skripsi tidak boleh dibaca, tidak boleh difotokopi, tidak boleh. Kalau sekarang bisa di-download ya. Tapi dengan seperti itu, kalau dia ada sama tulisannya, nanti waktu mau ujian, namanya dicek plagiasi, kena semua ya. Jadi hati-hati nanti kalau misalnya ini ngambil judul yang sama, tapi isinya berbeda misalnya, ya, atau diparafrase aja ya, misalnya judulnya pelayanan opak misalnya, opak. Berarti ada kalimat lain dari layanan itu apa? Misalnya selain bahasa ini, misalnya layanan itu bisa dirubah dengan bahasa lain. Lihat di KBBI ya. Nanti jadi parafrase biasanya menghilangkan kesamaan. Jadi kalau misalnya kita pergi, berangkat, itu kan berbeda ya, sama aja artinya kan. Misalnya pulang, misalnya kembali kan sama aja pulang. Nah itu juga kalau sudah di-input di repository dia akan terdetek ya. Nah jadi dengan sudah dipasang di repository, justru kita sendiri yang berhati-hati kan. Kalau zaman dulu tidak bisa difotokopi di perpustakaan, masuk membaca di perpustakaan sama tidak bisa terdetek. Kalau sekarang seperti itu ya, sudah pakai plagiasinya, ada plagiasinya. Oke, sekarang ini ya yang pohon ya, silakan ini apa? Wiwit, bacakan yang pohon apa maksudnya? Yang tipe pohon ini Pak ya? Ya. Tipe pohon jaringan tipe pohon merupakan kombinasi karakteristik tipe bus dan star. Ia terdiri dari grup stasiun yang terkonfigurasi mengikuti star dan dikoneksikan ke sebuah kabel backbone tipe bus. Keuntungan jaringan tipe pohon. Yang pertama, tipe ini menjadi alternatif terbaik karena fleksibel dalam pengembangannya. Yang kedua, kesalahan mudah dikoreksi. Yang ketiga, setiap segmen disediakan dedicated point-to-point kabel ke hub sentral. Yang keempat, jika salah satu segmen rusak, maka segmen lainnya tidak terpengaruh. Kekurangan tipe pohon. Yang pertama, karena struktur dasar tipe pohon tergantung pada kabel bus utama. Yang kedua, pemeliharaannya agak rumit. Yang ketiga, skalabilitas jaringan tergantung pada jenis kabel yang digunakan. Ya. Ya, oke ya. Kalau kita lihat dari gambarnya, ya kita seperti pohon artinya ya. Ini ada batang besarnya misalnya kan. Nanti servernya ada satu server misalnya di atas, entah di bawah ya. Nanti ini ada, anggaplah ini misalnya di sini ada hub 1. Berarti banyak nanti ya. Hub 1 di sini, kemudian di sini ada hub ini. Di sini gabungan dari tipe bus, tipe apa gitu ya. Bahkan tipe starnya juga bisa digabung di sini ya, katanya yang terkomplit ya, lengkap ya ini artinya ya. Sudah mungkin nanti ada tipe mesh, tapi ini tipe pohon itu sudah komplit ya, komplit ya. Pokoknya sudah banyak jaringannya yang komputernya lebih dari mungkin bisa ratusan gitu ya. Tapi susunannya seperti ini, ada seperti menggambarkan pohon gitu ya. Nanti sini hub, tambah lagi hub lagi, bercabang lagi, tambah hub lagi, bercabang lagi, sini bercabang, ada ranting-rantingnya gitu ya. Tapi intinya tetap sama. Dia nanti akan mendetek mana alamat yang dituju itu. Misalnya ini 192, 168, titik 1.5 misalnya. Berarti nanti 1 ke 5, berarti ini komputernya ke 5. Dia nyari sendiri dari jalur-jalur jalan ini. Itu kita melogikakannya seperti itu ya. Ini ya, ini untuk yang pohon, ya Bapak pikir hanya bentuknya saja. Yang paling utama tadi itu bisa membuat IP-nya ya. Kemudian kalau mau nyambungkan kabelnya beli, baru kemudian dipraktekkan, dicoba ya. Bahkan kalau kita ada ini ya, ada kabel 1 itu praktekkan dengan kawan, coba bisa nggak berkoneksi gitu kan, di ping, artinya bisa satu dengan yang lainnya. Oke, itu yang tipe pohonnya. Ada satu lagi itu tipe apa tuh di bawahnya? Iwin, sekalian aja. Cukup ya? Pak, bentuk jaringan.
Oh, sudah bentuk jaringan. Berarti cuma 4 ya pohon ya. Si tipe itu bentuk jaringan kita sudah kemarin ya, sudah kita diskusikan bersama ini ya. Iya, Pak. Sebenarnya memang kemarin yang atas turun harusnya, tapi sama ini dari sudut pandang sosial, komunikasi ya masyarakat. Kalau di sini kita melihat dari jaringan sudah berbentuk komputer dengan menggunakan teknologi. Oke, terima kasih tuh Wiwid ya. Iya, Pak, sama-sama. Tinggal satu lagi, kita akan coba belajar mengkoneksikan, tetapi kita secara online ya. Kalau tadi kan pakai kabel ya, pakai kabel. Kalau sekarang pakai wireless namanya, wireless ya, atau non kabel lah ya. Misalnya perpustakaan Win tadi repository itu ya, repository itu servernya di Pustipede, tapi dia bisa isi data itu di perpustakaan, makanya repository kan tidak pakai kabel itu ya, tidak harus pakai tipe bus, tipe apa, tipe bintang, tipe cincin, tidak harus pakai kabel RJ24 tadi ya, RJ45 tadi ya, RJ45 tambah pakai tang krimping tidak lagi ya, tapi dia pakai jaringan wireless ya, tanpa kabel. Nah, jaringan tanpa kabel ini dia mengkoneksikannya sama saja seperti, tapi dia pakai program aplikasi ya, namanya WinSCP. Nah, kalau dia misalnya servernya di Pustipede, Pustipede ada program aplikasi perpustakaan, mau buka mau masukkan program di perpustakaan, nanti dari perpustakaan kalau kita mau buka, mau ke server Pustipede, buka WinSCP, kemudian ketik dikasih login ya, kayak tadi repository juga kan dikasih login ya, kasih login baru kita bisa ngelihat isi file di server itu. Coba kita praktekkan ya. Siapa lagi yang pakai komputer? Ini satu lagi ya, udah itu kita sudah ya, dengan yang bentuk sudah jaringan yang online. Komputer siapa? Ada yang pakai laptop? Maksud Bapak, pakai laptop? Ada? Kalau tidak tadi pakai misal aja deh. Misalkan pakai itu ya, saya. Halo? Iya, misal Pak. Ya? Iya, Pak. Wah, misal aja ini contoh. Pakai ini tadi kan, pakai laptop ya. Maksud Bapak ini hanya mencontohkan bagaimana kalau kita mau jaringan itu pakai internet ya, pakai jaringan wireless. Coba bisa screen share? Iya, Pak. Bentar, Pak. Screen share, kita nanti cari program namanya WinSCP, kecil itu ya. Nah, nanti kita masuk, ini hanya sampai posisi di mana kita tidak bisa masuk lagi ya, kecuali kita ada dikasih login dari Pustipede, dari manapun, bahkan dari luar Indonesia bisa ya. Kalau misalnya servernya di Singapura, kita mau buka server sana, kalau dikasih akses masuk, kita bisa ya. Ini pencet apa, Pak? Ini ada dulu apa? Screen share yang seluruh layar. Udah, Pak. Oh iya ya, ini Bapak belum di ini. Ini ya. Oke, sekarang kita ke ini plus saja, plus yang baru lagi. Chrome yang plus ya. Plus baru atau di situ udah apa? WinSCP download gitu. Win huruf W ya. Win SCP. Jangan dipisah. Jangan dipisah. Win SCP. SCP. Enter download aja. Spasi download dulu. Spasi download Win SCP ya, boleh itu. Coba. Cari yang free ya. Oh, tapi coba dulu bisa ada di download. Ini kayaknya free, Pak. Ya sudah. Yang jelas bisa pakai program ini ya, coba klik. Kecil file nanti dihapus lagi, bisa kan hapus program kan bisa ya, control panel program terus remove kan, pernah nggak ngapus? Nggak paham.
Kalau misalnya kita sudah nginstal game, mau dihapus bagaimana? Tinggal Oh iya. bisa kan dari Win Control Panel, program, uninstall namanya. Sama seperti HP itu kan kalau kita aplikasi uninstall. Coba download, ada nggak bisa download? Kalau nggak ada kita cari. Oh ya itu sudah ya. Nah, oke, sudah. Kalau sudah terdownload, buka di folder, klik kanan. Oh belum, masih ini ya. Ya, Loading, Pak. Ya. Tampilkan di folder. Nanti kalau kita minta username sama password, nah kita sudah bisa itu ya, bisa melihat punya ini apa di server orang ya. Ini Pak. Mana tadi Win? Yang sudah terinstall mana tadi? Kan ini tampilkan di folder dulu coba. Ya. Folder. Nah, mana tadi hasil download tadi? Diinstal dulu biasanya. Mana? Itu ya? Ini Pak. Ya, coba enter. Install ya. Install. Nanti di remove lagi ya kalau. Ya. Install. Ya. Accept ya, ini langsung aja nih. Oh ya, biasanya ada cantrang nggak? Ya langsung next saja. Next, install. Ini namanya Win SCP ya. Untuk tinggal tipenya aja nanti cari yang tipe apa gitu ya. Nah, oke, kalau sudah berhasil, ya selesai tuh. Ini ya tutup. Nah sekarang kita lihat di hasil instalannya mana tadi? Ini ya? Bukan, di Ini, nah begini ya. Nah ini kan misalnya kita karena ini masih di sini ya, tapi kalau dia dikasih ini host apa nih namanya? Biasanya apa namanya? Host apa tuh kecil ya Bapak, tidak kelihatan. Hostname ya? Pak, hostname. Nanti dikasih misalnya kita di Win ya, dikasih kalau di sini Pak Fahrudin ya, dikasih ini misalnya Pak Mul hostname-nya misalnya Win Raden Fatah. Nah, gitu misalnya. Nanti username-nya misalnya Adab Fahum misalnya, Fahum Adab gitu ya. Terus passwordnya misalnya Rafah misalnya. Nah, itu. Kalau dia dikasih 3 itu, jadi ke hostname-nya, kemudian dikasih username sama password, nanti di sini sudah muncul server Win Raden Patah ya, server Pusti PD. Nah, ini kita hanya bisa sampai di sini ya. Maksudnya sampai terbuka untuk login ke yang internet yang di server gitu, masuk ke dalam server kita. Nanti di sini nanti server Win ya. Jadi kita bisa melihat, membaca seluruh file-file yang ada di server itu ya. Nah, itu jadi kita tanpa ada kabel lagi ya. Kabel kita tidak, kalau tadi harus pakai kabel baru nanti kelihatan ini komputer Bapak, komputer Michelle ya. Misalnya ada sama seperti hard disk itu kan ada ABCDF terus sama gitu kan. Nanti kalau ini komputer server tanpa kita menyambungkan kabel. Oke, itu ya. Ini nanti didalami pada saat belajar jaringan di entah di otomasi, entah mungkin ada jaringan komputer ya, di jaringan komputer ini, karena ini sudah termasuk tingkatnya sebenarnya tingkat yang tinggi ya, karena sudah selesai program semua, terakhir itu dijaringkan gitu, dijaringkan ke internet ya, secara tanpa ada kabel lagi dengan website. Oke, baik itu ya. Ini
Misal nanti bisa dihapus lagi, tidak apa itu. Alamatnya juga tadi bisa dihapus lagi, udah bisa. Oke, tutup screen share-nya. Itu ya. Jadi untuk hari ini ya Bapak pikir sudah gambaran umum saja ya, jaringan melalui komputer itu kita gambarannya seperti itu ya. Ada, oh ternyata ada juga bentuk bintang, bentuk pohon, bentuk apa tadi ya, cincin ya. Tapi tetap saja ketika kita belajar jaringan, maka pertama sekali ya kita harus punya alamat itu, IP ya, internet protokolnya 192.168.1.1 berapa di belakangnya 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Kemudian ada kabelnya, ada bahkan pakai jaringan yang tanpa kabel. Tapi tetap saja nanti tiap komputer punya alamat gitu ya. Karena kita untuk mencari, untuk melihat itu ya kita ke alamatnya gitu ya, dituju nanti dengan di ping, dengan disambungkan ya. Atau misalnya kalau kita sudah pakai sistem otomasi, bukannya sudah tidak ke situ, nanti bukannya pakai Mozilla atau Chrome atau Opera Mini, nah itu dari sana. Nanti itu di pelajaran otomasi ya, otomatis nanti di otomasinya sudah terbangun, nanti dikoneksikan dengan komputer yang sebelahnya. Itu sudah dianggap jaringan ya, dalam bentuk logika teknologi informasi ya. Jadi antara satu dengan satu perpustakaan, ada komputernya, ada servernya, dijaringkan dengan perpustakaan yang lain, ada servernya, akhirnya kita bisa kerjasama. Maka itulah nanti kita akan lihat yang OneSearch itu ya, yang kita kemarin sudah gabungkan, sudah melihat dan lihat gabungan antara seluruh perpustakaan yang dianggap jaringan yang sudah wireless tanpa kabel ya. Misalnya kita kemarin sudah ini yang sudah kita lihat ya, kemarin sudah mungkin di awal-awal sudah kita cek OneSearch ya. Coba ini sekali lagi aja kita lihat lagi sekali lagi OneSearch ya. Tulisannya OneSearch ya. OneSearch ya gitu ya, OneSearch. OneSearch ini ya, OneSearch.com apa ya. Nah ini OneSearch Indonesia ya, seluruh perpustakaan di Indonesia perguruan tinggi sudah gabung jadi satu. Misalnya kita mau cari buku tentang misalnya sejarah peradaban Islam, nah ini sudah kita bisa lihat di perpustakaan mana saja ada buku itu. Nah, ini sejarah peradaban Islam, pendekatan periodisasi oleh sejarah ya, periodisasi oleh sejarah. Nah ini ada di mana nih? Binjai, kota Binjai ya lokasinya. Perpustakaan kota Binjai. Kalau kita ke sana, klik ini coba ya kita lihat. Kalau kita ke Binjai ini daerah mana? Lampung ini ya. Di sana ya. Ini sudah kita bisa lihat. Bahkan mungkin kita bisa cari ini di opaknya nih ya. Masuk di perpustakaannya, itu kan artinya sudah, nah ini opak perpustakaan kota Binjai ya tadi ya. Nah, walaupun hasilnya ini kelihatan not fun, tapi tadi di sana sudah ini ya, sudah terkoneksi ya. Nah, jadi kita sudah bisa melihat sejarah peradaban Islam ya. Islam. Nah, Temuda misalnya. Ini sudah terkoneksi udah buku-bukunya misalnya. Ya, intinya seperti itu ya. Misalnya kita cari lagi yang lainnya selain dari kota Binjai ini. Sesak lagi, Bu. Nah, ini ya. Ini semua sejarah peradaban Islam Indonesia di mana misalnya di Purworejo ya. Ini ada juga yang mungkin perpustakaan lagi tidak connect ya, tapi yang jelas ini sudah terkoneksi semua ya. Ini di mana nih? Coba ada nggak yang sampai berhasil dibuka? Ini bisa berhasil dibuka ya. Ini not found semua ya itunya ya. Nah, mungkin ini Dinas Kearsipan Kabupaten Purworejo ya. Yang jelas tinggal dimaksimalkan di setiap perpustakaannya gitu ya.
Tapi ini terdatanya sudah ada. Kemungkinan saja dia hanya judulnya saja ini ya. Ini di mana? Misalnya di Jakarta Pusat, misalnya. Ini ya, anunya apa? Di Malang dan di lain yang jelas sudah terkoneksi ya, terkoneksi dalam informasinya kan, informasi bahwa kalau kita cari di sana ada, walaupun tidak maksimal ya, kemungkinan di sana opaknya belum maksimal ya, tapi kalau misalnya yang sudah ada benar-benar ada misalnya kan, ini ada, ini mudah-mudahan di Jakarta nih udah bagus itunya ya. Mana tadi ini ya, kebanyakan not phone ya, ini ya intinya secara ini sudah mencontohkan kita tanpa kabel sudah bisa terkoneksi nanti, tapi bukannya dari Mozilla ya, dari Mozilla Firefox. Ini kadang-kadang ada juga yang apa ya, mungkin hanya ini deskripsinya, tampilannya. Oh ya ini berarti kita tidak perlu harus masuk ke sini ya. Ini sebenarnya di sini sudah ada nih, Bapak hanya lewat itu tadi lokasinya. Ini Jakarta Pusat ya. Misalnya ini judul bukunya tadi, yang ini misalnya kan Sejarah Peradaban Islam Indonesia. Kemudian kita lihat deskripsinya. Nah, deskripsinya sudah kelihatan tuh. Kalau kita mau ke sana, apa nih? Ini halamannya ya, deskripsi halamannya, ISBN-nya sudah ada, tampilan petugasnya. Nah, ini ya. Ada nggak kode kelasnya di mana? Jakarta ya. Nah, ini masih seperti ini itunya ya, apa? Ini halamannya ada, tahun cetaknya ada ya. Nah ini 297. Kalau kita ke sana ke Jakarta, Kerak 297 ya, titik 9568 ini kan pengarangnya Mus ini 3 ini ya. S ini judul bukunya sejarah. Nah, jadi dengan berbekal ini kita sudah bisa nyari di perpustakaan Jakarta sana ya. Itu ya. Jadi sudah terkoneksi tanpa kabel. Kalau zaman dulu ya tadi ya, kalau ada kabel dikoneksikan ya. Kalau zaman dulu ya seperti itu ya. Kalau Bapak dulu masih di perpustakaan dulu, perpustakaan pasca, ada kabel, ada komputer 10, Bapak sambungkan dulu gitu ya. Karena memang cuma 3 lantai, nanti lantai bawah, ya lantai 3 saja kemarin yang digunakan, tapi disebar di seluruh lantai 3. Nah itu pakai LAN itu ya. Nah, kalau sekarang sudah bahkan di komputer itu sudah beli alat wireless itu ya. Jadi tanpa kabel lagi bisa nanti seperti USB itu ya. USB itu ada antenanya. Nah, itu bisa untuk koneksikan. Jangan sudah mulai canggih ya. Sekarang sudah tidak lagi pakai kabel-kabel lah istilahnya, sudah bisa. Bahkan sekarang nah ini bagaimana kalau kita di handphone ini kan kita bisa connect kemana-mana, ini kan itu sudah pakai jaringan yang berbasis web ya. Ya baik, itu ya untuk hari ini, mungkin itu saja ya, kita sebagai pengenalan saja ya, bahwa ada tipe jaringan dari jaringan sistem informasi dari sudut pandang teknologi informasi khususnya komputer. Nah, tadi sudah ada beberapa macam ya bentuk tipe jaringannya yang nanti bisa dipraktekkan ya, bisa dikembangkan pada saat nanti tugas di perpustakaan. Baik, itu saja ya, kita akhiri sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah. Amin ya. Terima kasih ya. Mohon maaf ya kalau ada kekurangannya. Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya. Ya, baik. Ya, silakan ya kalau mau live screen share, screenshot ya, silakan ya. Itu saja ya. Ini